Halo sobat pencinta Donghua, kali ini kita akan melanjutkan cerita Battle Through the Heavens Benua Kaisar. Cerita dan video ini diambil dari channel Mebarta. Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak alur ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Sekarang aku semakin yakin bahwa kamu adalah Xiaoyan yang telah menggemparkan benua Daudi. Jika tidak, kamu tidak akan berani menyinggung raksasa seperti Kuildan. Ucap Wu Chen. Hahaha, bukankah kamu terlalu memuji? Karena kamu sudah mengenali namaku, apakah kamu akan ikut bersamaku menyerang jenius Kuildan? Atau kamu ingin berpisah di sini? Sepertinya kamu sangat takut pada Dan Bingyan kan? Ucap Xiaoyan. Pada titik ini suara pertempuran di gua akan segera berakhir. Jing Wuchen tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk berpikir. Sudah terlambat untuk menunjukkan emosi seperti identitas Xiaoyan. Dia hanya mengambil nafas pendek dan bertanya pada Xiaoyan. Berapa banyak peluang yang Anda miliki untuk menang? Tanya Jing Wuchen. 50%. Ucap Xiaoyan. 50%? Jawaban Xiaoyan membuat Jing Wuchen menelan air liur dengan keras. Merasakan kepercayaan diri yang dimiliki Xiaoyan membuat hati Jing Wuchen juga berapi-api. Dia mengatupkan giginya dan berkata dengan tekad, "Tuan kecilku, bahkan jika lebih baik untuk melarikan diri, aku akan kehilangan kendaliku di bawah pengaruh bulan darah, dan bahkan akan kehilangan nyawa. Karena hidupku diselamatkan olehmu, mari kita bertaruh bersama." Ucap Jing Wuchen dengan ekspresi tegas. "Baik, aku akhirnya tidak menilai orang yang salah," ucap Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya mengungkapkan senyum di mulutnya. Pada saat ini suara membunuh di gua baru saja berhenti. Xiaoyan berbalik dan memimpin melangkah ke gua. Sebuah gua yang sangat besar muncul di depan kelompok Xiaoyan. Ini adalah gua kosong dengan kedalaman ratusan meter. Pintu masuk gua saat ini telah dikelilingi oleh banyak penjaga Kuildan. Mereka masing-masing memiliki aura yang sangat kuat. Tidak diragukan lagi munculnya kelompok Xiaoyan telah mengejutkan mereka semua. Ini adalah sampah yang tidak tahu malu. Kamu berani mempermalukan tuan muda ini di luar dunia ilusi. Hari ini tuan muda ini akan memberitahumu apa artinya hidup lebih buruk daripada kematian. Dan kalian berdua yang tidak tahu dari mana kalian berasal, apakah Anda kesini untuk mengantarkan nyawa demi sampah Wu Chen? Ucap Dandi. Saudara Wu Chen tidak perlu repot-repot untuk berdebat dengan orang yang akan mati. Ucap Xiaoyan tersenyum jahat. Mendengar ini wajah Danding langsung berubah menjadi marah. Dengan kemarahan dia berkata, "Sepertinya efek dari bulan darah telah membuat otak kalian menjadi rusak dengan berani datang ke tempat neraka. Tetapi ini bagus. Setidaknya kamu akan menemani gadis favoritmu yang telah dikunci oleh rantai surgawi Kuildan dalam beberapa hari terakhir. Aku khawatir bahwa dia sekarang sudah tidak bernafas dengan kondisi yang menyedihkan itu," ucap Dandi. Kata-kata Danding membuat wajah Jing Wuchen pucat. Itu bukan kepucatan dari rasa takut, tetapi kemarahan yang membara. Untuk mantan kekasihnya, bahkan jika Danding sangat menyakitinya, bahkan jika Danding hampir menghancurkan hidupnya, dan bahkan jika Danding sekarang menghinanya, Jing Wuchen tidak pernah berpikir bahwa Danding menyebabkannya mati. Sebenarnya kamu membunuhnya. Kamu sangat kejam. Apakah kamu masih dianggap manusia? Kamu hanya sampah yang licik, ucap Jing Wuchen. Xiaoyan tidak peduli tentang perdebatan antara Danding dan Jing Wuchen. Kekuatan jiwanya melonjak saat merasakan ada keberadaan sosok yang kuat jauh di dalam gua. Setelah mengidentifikasi singkat, Xiaoyan menemukan bahwa itu adalah Dan Bingyan yang masih belum keluar. Benar-benar jiwa yang kuat. Hanya dengan satu kontak saja bisa membuatku merasa sedikit terpana, gumam Xiaoyan. Sementara Xiaoyan merasakan bahwa kekuatan jiwa dari gadis itu aneh. Danding dipenuhi dengan amarah saat mendengar penghinaan dari Jing Wuchen. Dia berkata, "Kutukan yang bagus. Kuildan adalah tempat penjara yang istimewa. Dengan kata-katamu aku dapat membantumu untuk memasukkanmu ke dalam penjara," ucap Dandi.
Aku hanya tahu bahwa bulan darah akan membuat orang haus darah dan membunuh. Aku belum pernah mendengar bahwa itu akan membuat orang bodoh. Ucap Xiaoyan. Kamu berani berkata seperti itu di hadapanku. Kamu seorang anak yang tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Laporkan namamu. Aku tidak hanya ingin menghancurkan tubuhmu, tetapi juga menghancurkan keluargamu. Ucap Danding. Menghancurkan tubuh dan keluargaku? Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk melakukan ini? Hahaha, tentu saja sangat tidak sopan jika aku akan mengambil nyawamu tanpa meninggalkan sebuah nama. Aku adalah Xiaoyan, orang yang akan menghancurkan kuil danmu. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan? Dia adalah Xiaoyan. Tidak heran, tetapi aku hanya mendengar bahwa pemurniannya sangat kuat. Ucap seluruh anggota kuil dan dipenuhi dengan kejutan. Namun Dan Bingyan yang berdiri jauh di dalam gua bahkan tidak mengangkat matanya ketika dia mendengar nama Xiaoyan. Tampaknya nama Xiaoyan tidak bisa menarik minatnya sama sekali. Hahaha, Xiaoyan ya, seorang pria yang baru datang ke daratan Daudi selama beberapa tahun dengan sedikit keberuntungan. Orang yang hanya beruntung mendapatkan formula obat penawar. Dapatkah itu dibanggakan di depan saya? Beraninya menghina dan menentang kuil dan saya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa reputasi kuil dan saya selama ratusan ribu tahun adalah palsu? Ucap Danding bergema dengan sombong di gua. Membiarkan para penjaga di sekitarnya mengangguk dengan keras. Semua menatap Xiaoyan dengan niat membunuh. Bunuh mereka. Jangan sisakan satu organ untuk orang-orang yang tidak tahu batasan ini. Teriak Danding memerintah semua penjaga. Semua penjaga itu langsung merespon serempak dan dengan gila-gilaan menyerang ke arah Xiaoyan. Hanya 10 orang baju putih segera mendekati Danding dan waspada dengan sekelilingnya. Mereka adalah murid inti dari Kuildan yang memiliki tanggung jawab besar untuk keselamatan Danding. Itu karena nama Xiaoyan sudah sangat terkenal bahkan di istana Kuildan. Pada titik ini Dan Bingyan yang berada jauh di dalam gua mulai marah. Ini adalah pertama kalinya kehormatan Kuildan dapat diinjak-injak secara acak oleh Xiaoyan. Dia memancarkan lapisan semangat juang, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda melakukan sesuatu. Hanya memperhatikan ketiganya terutama Xiaoyan. Xiaoyan dengan ekspresi dingin melihat puluhan penjaga yang mendekat dari berbagai arah. Hanya dengan sekelompok semut mencoba untuk menangkapku. Ucap Xiaoyan tersenyum jahat. Segera kekuatan jiwa Xiaoyan yang mengerikan melonjak dan tubuhnya menghilang di depan banyak penjaga yang ketakutan. Ketika itu muncul kembali nyala api yang mengerikan telah menggantung di tangannya. Itu meledak langsung ke arah penjaga yang paling banyak. Dengan letusan api langit yang mengerikan, tubuh para penjaga Daudi di bintang 4 itu meledak bersama lubang tanah yang dalam. Xiaoyan tidak peduli apakah penjaga itu mati atau tidak. Tubuhnya berubah seperti kilat dan lengannya bergetar saat nyala api langit ditembakkan lagi. Itu sudah berada di 2 barisan penjaga lainnya. Kecepatan Xiaoyan terlalu cepat. Sebelum semua orang bisa bereaksi, mereka sudah melihat nyala api yang dipenuhi dengan energi kekerasan. Itu semakin membesar di mata para 2 barisan penjaga itu. Baju besi skala giok dari 2 penjaga itu bahkan hancur menjadi berkeping-keping setelah kontak dengan lotus api. Kedua penjaga itu terbang dan mengenai murid inti Kuildan di lingkaran pertahanan dalam. Perisai lingkaran yang melindungi area Danding bahkan bergetar hebat. Dengan hanya beberapa nafas, Xiaoyan telah membunuh 3 barisan penjaga dalam hitungan detik. Dan dengan cepat mundur ke tempatnya. Seolah-olah dia tidak kelelahan sama sekali. Sangat cepat, ucap terkejut Danding. Mata Danding yang dipenuhi dengan kesombongan mulai menyusut dengan adegan ini. Bingyan juga perlahan mengangkat kepalanya dan ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Dia yang selama ini hanya diam mulai bicara. Sangat bagus, ucap Dan Bingyan. Kemenangan Xiaoyan dalam pertempuran pertama memungkinkan Jing Wuchen untuk mendapatkan kembali kepercayaannya pada Xiaoyan. Danding, jangan berpikir Kuildan dapat melindungimu. Jika kamu tidak mengandalkan penjaga ini, kamu tidak akan berakhir jauh lebih baik daripada 3 penjaga tadi. Ucap Jing Wuchen.
Danding tidak pernah diejek oleh orang seperti ini. Segera dia dengan marah menegur para penjaga lingkaran luar. Apa yang masih kamu tonton? Serang mereka! Teriak Danding. Setelah mendengar teriakan itu, 7 penjaga bergegas keluar dan menyerang ke arah Xiaoyan. Ketujuh penjaga itu menggunakan kekuatan tempur maksimumnya untuk mencegah Xiaoyan memiliki kesempatan. Sinar cahaya kelabu samar terus mengembun di kepalan tangan mereka. Dan udara di sekitar mereka menjadi terdistorsi. Itu membentuk sebuah lingkaran yang mengurung 3 Xiaoyan di dalamnya. Dalam menghadapi beberapa gelombang udara bersiul, Xiaoyan hanya mengerang. Dia mengulurkan tangannya dan energi yang kuat terkumpul di tinjunya. Pengupungan yang tampaknya mulus dari 7 orang itu dipatahkan oleh Xiaoyan dengan tangan kosong. Rangkaian formasi meledak di hadapan 7 orang seperti guntur. Hanya dalam beberapa detik formasi itu dihancurkan oleh tinju dan meledak menjadi berkeping-keping. Setelah cahaya formasi menghilang, sosok Xiaoyan muncul di hadapan 3 penjaga dan menghantam mereka tanpa bisa menghindar sedikit pun. Xiaoyan berdiri di udara dan menatap 4 lainnya yang dipenuhi dengan wajah ketakutan. Sekarang giliran kalian, ucap Xiaoyan menciptakan jarum api dan tubuhnya melesat menyuntikkan ke tubuh 4 penjaga yang tersisa. Mati! Teriak Xiaoyan. Tubuh 4 itu membesar seperti bola sebelum meledak menjadi hujan darah di depan mata yang tercengang. Apa yang mereka lihat hanya Xiaoyan seorang diri yang membunuh mereka dengan tangan kosong. Kekuatan tempur seperti itu sudah bisa dinamakan dalam kategori jenius super. Apakah ini Quildan yang dikatakan sebagai raksasa di daratan? Sungguh menyedihkan, ucap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Tidak heran kamu begitu sombong di hadapan kami. Namun jika kamu berpikir kamu bisa keluar dari gua hidup-hidup dengan kemampuan ini, maka itu benar-benar naif. Ucap Danding tidak tahu bahwa Xiaoyan lebih kuat dari yang dia kira. 10 penjaga terperangkap di bawah kepalan tangan Xiaoyan dalam sekejap mata. Dan sedikit rasa takut muncul dalam hatinya. Tidak berteriak untuk membiarkan para penjaga bergegas, tetapi itu untuk melihat kaisar suku monster yang sudah dia siapkan. Kaisar tulang harimau yang menjaga Danding disebut Bone Tiger. Segera Bone Tiger itu melintas di medan tempur setelah mendapatkan isyarat dari Danding. Jing Wuchen buru-buru mengeluarkan beberapa pedang ajaib, siap untuk mendukung Xiaoyan kapan saja. Namun Long Yan masih berdiri dengan ekspresi tidak berubah. Dia tahu betul seperti apa kekuatan Xiaoyan jika bertarung dengan serius. Xiaoyan tampak sangat tenang menghadapi 10 Bone Tiger yang muncul itu. Kakinya menekan ke tanah dan dengan kasar melesat ke udara menghadapi 10 Bone Tiger. Segera setelah itu Xiaoyan melambaikan tangannya dan pedang suan api muncul. Nyala api dan semangat juang dituangkan ke dalam pedang suan di depan semua tatapan yang tertegun. Suhu yang mengerikan menyebabkan semua yang berada di jarak dekat buru-buru menjauh. Dalam hitungan detik pedang suan api itu menjadi transparan saat membesar dan semakin besar. Cobalah untuk menerima satu serangan ini, teriak Xiaoyan dengan niat membunuh. Dengan goyangan ini, momentum yang mematikan segera dirasakan oleh 10 Bone Tiger. Mereka tidak berharap Xiaoyan memiliki senjata aneh itu. Segera dia menekan keterkejutannya saat menghadapi serangan yang datang dengan cepat ini. Semuanya bentuk tinju pertahanan sampai batas, teriak pemimpin Bone Tiger itu kepada 9 lainnya. Tinju dan pedang suan api bertabrakan dengan guncangan yang mengerikan. Badai angin yang menyapu bahkan membuat individu yang lebih lemah terhuyung-huyung dengan cara yang menyedihkan. Badai dari bentrokan ini berlangsung sesaat sebelum berangsur-angsur menghilang di depan semua tatapan. Di bawah kekuatan Xiaoyan yang abnormal, Ketua Bone Tiger hanya mampu menyelamatkan 5 dengan menyeretnya. 4 lainnya jatuh dengan keadaan tubuh yang hangus. Xiaoyan, aku akan membunuhmu. Aku akan menghancurkanmu sampai mati, teriak Bone Tiger. Danding yang mendengarkan raungan Bone Tiger seolah dia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa menghadapi 10 Bone Tiger dan membunuh 4 lainnya?
Sementara Danding dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di sisi lain, Jing Wuchen menghela nafas lega saat melihat Xiaoyan benar-benar bisa membunuh 4 Bone Tiger dalam satu pertukaran. Saudaraku, bagus sekali. Ucap Jing Wuchen seperti terbebaskan dari beban berat. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.